ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahman bil Quran. Jazakumullah Ustaz Ali. Demikian para bapak ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya diteruskan Mars Panggilan Jihad. Untuk itu pada beliau Ibu Sulistiani dimohon menjadi dirijen dan para peserta semuanya yang di ruangan ini diharap berdiri semua. Tafadhol. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Tanah airku, tanah tumpah darah. Sebentar, karena nggak pas nadanya, diulang aja, nggak usah pakai ini, jadi nanti bisa pas, nggih, nuwun sewu, nggih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk teks Mars Panggilan Jiwa ada di dalam Panggilan Jihad ada di dalam teks stop map hijau Bapak. Ya, monggo Mas Ali. Oh, panitia ini ada yang belum mendapat, barangkali tadi baru difotokopi nggih. Oh gitu. Oh udah.
Oh gitu, yuk. Kita bersama-sama nggih, tidak kita birama, kita bareng-bareng aja nggih. 2/4 hitungannya karena Mars jadi cepat. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putri Islam harapan agama, majulah serentak, genggamkan persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja. Yang kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan. Perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama Islam dengarlah, demi agama sadarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Menuju persatuan kalam Tuhan. Makasih, jazakumullah khairan katsira. Mohon berduduk kembali. Waktu berikutnya adalah sambutan ketua oleh Bapak Her. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat perkenannya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama hadir di tempat ini, di rumah makan Bakso Kadipolo, untuk menghadiri pendidikan politik Islam 2024 dalam rangka pembekalan pemenangan aspirasi Islam. Selanjutnya
Salam serta salawat senantiasa kita aturkan kejujuran besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perkenanlah kita diberikan cahaya pelita terang lewat Al-Islam, sekaligus bagaimana ajarannya, bagaimana cara kita berpolitik, menghadapi politik di tahun politik yang akan datang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih, ini rombongan dari Semarang ya Bapak. Ada pinten Pak 13 nopo 13 ya. 13 ada yang berhalangan ya. Kita ada 4 jadi 13, tapi alhamdulillah sudah sampai rawuh di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian ada teman-teman Bapak Ibu juga yang dari Solo Raya. Jadi insya Allah yang angkatan kedua ini diikuti oleh 20 peserta. Tadi angkatan pertama kita 27. Alhamdulillah. Jadi untuk pendidikan politik Islam PPI ini sudah hampir 50 Pak, 50 kurang 3. Tadi panitia sudah diikutkan semua, jadi totalnya sudah 50. Alhamdulillah. Ya, jadi acara kita ini diselenggarakan oleh ini Bapak Ibu. Jadi ada Taruna Muslim, ada ini komunitas UAT ya. Kemudian ada PPI Jawa Tengah itu pengajian politik. Ya, jadi pengajian politik Islam Jawa Tengah. Kemudian satu lagi adalah Gempa. Gempa ini adalah gerakan memilih pemimpin amanah. Ya. Jadi yang menyelenggarakan adalah 4 ini. Mudah-mudahan apa yang kami buat untuk agenda pendidikan politik ini membawa manfaat bagi kita. Jadi sesuai panggilan jihad ini sudah saatnya kita hentikan perbedaan, ciptakan perdamaian dalam rangka memenangkan aspirasi umat Islam di tahun 2024 yang akan datang. Amin. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan ya kami dalam melayani Bapak Ibu semuanya, kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang telah kami adakan untuk angkatan kedua PPI. Jadi ada 2 Pak, kalau PPI 2024 itu pendidikan politik Islam, tapi kalau yang PPI pakai Jawa Tengah adalah pengajian politik Islam. Jadi bedanya di situ aja. Ngatan Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, kami aturkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita hadirkan di acara pendidikan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai, marilah kita memulai pada materi pertama. Mohon ya kehadiran fisik dan kehadiran hati kita, keikhlasan kita. Situasi siang mungkin berbeda, yang biasa tidur siang mohon maaf, ini kita ya konsentrasi supaya materi yang kita serap nanti bisa betul-betul masuk ke pikiran kita. Demikian, selanjutnya monggo Ustadz Alfian Tanjung memulai materi yang pertama sampai jam asar. Jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan saudara sekalian, saya 2 angkatan ini betul-betul semakin menyadari betapa perlunya saya banyak belajar kembali. Kalau lihat dari sorot mata, dari aura, dari gestur, dari body language Bapak-bapak ini, saya bisa memahami Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu juga, adalah orang-orang yang sangat khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan kita alami. Tadi pagi saya sempat teleponan dengan Pak Kiflan Zain, dan beliau sempat juga berkoordinasi dengan seluruh veteran-veteran atau alumni-alumni tentara, dan memang kelompok PKI sudah mengumumkan dengan tegas kalau kami menang, mereka akan membunuhi seluruh tokoh-tokoh yang pernah dikenal anti PKI. Dari peserta tadi pagi juga sudah terdengar usaha-usaha serius dari mereka. Pemilu 2019 di Boyolali itu PDIP 36 kursi. Dan pemilu besok tanggal 2024 mereka mentargetkan 40 kursi. Jadi orang lain gak dikasih, semuanya dia gitu. Dan memang saya dengar
pemilu 2024 ini PDIP ingin menang 100%. Itu tandanya komunis sedang berkuasa. Kalau bahasa Stalin, kita biarkan partai itu banyak. Yang satu berkuasa, yang satu di istana, yang satu bisa bikin kebijakan dan segala macam, yang lain di penjara. Ya, itu ada kalimat begitu. Makanya sebetulnya tadi juga di antara teman yang ikut di gelombang pertama tadi atau di angkatan pertama, mestinya acara seperti ini diselenggarakan oleh partai politik. Sehingga kegiatan ini kalau sekarang kan kalau dalam bahasa manusiawinya, sebenarnya si Alfian ini mau apa sih? Ngadain acara begini-begini? Kan begitu kan? Boleh dong dipertanyakan. Dapat untung berapa dia? Ya. Dari mana dia, mau apa dia, apa tujuan itu tidak bisa dilarang orang berpikiran seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, hari ini ada dua hal yang akan kita lakukan. Nanti mungkin di penghujung akhir saya sepakat dengan Bapak, harusnya sudah selesai sebelum azan maghrib ya Pak ya. Saya sudah sepakat. Nah, jadi hari ini saya minta yang di mic bagian belakang ada yang buat perempuan nih. Kita kenalan dulu, tapi tidak. Saya kasih tahu tata caranya biar jangan menyita waktu panjang. Sebut nama dan sebut identitas apa yang Bapak atau Ibu setuju. Misalnya saya, nama Fulan, saya ini pensiunan TNI. Ya, saya dari Semarang. Tidak terserah, bebas. Jadi tidak usah pakai kultum, tidak usah pakai ceramah. Jadi biar cepat, semua bisa satu-satu. Dimulai dari yang perempuan dulu di belakang. Dari pojok mana, silakan. Sebut nama dan asal. Ya, Ibu. Nah, itu Bu. Langsung aja Bu ya, biar ini Bu, biar efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memperkenalkan diri, saya Ibu Priyanti Rahayu atau biasa dipanggil Bu Hayu dari Semarang. Saya di sini atas rekomendasi dari Ibu Isyasi Rahayu atau saya memanggil beliau Eyang Yayu. Demikian. Terima kasih. Pindah langsung ke belakang. Tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjana. Rekomendasi dari Ibu Marfuah. Asli ibu rumah tangga dari Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tengah anaknya. Anak Ega. Kenalin aja kenalan. Kenalan dong, kan kamu kan juga punya hak berkenalan. Nama saya siapa gitu. Bismillah. Nama saya. Nama saya Ega. Terus kelas berapa? Kelas 6. 6 SD ya. Iya. Bagus, kamu calon wali kota nanti ya. Oke, Bapak-bapak bisa dimulai dari pinggir. Nah, boleh nanti berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Minan Rohman. Rekomendasi dari Masjid Solihin. Baik, makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama kami Sumarno. Kami mendapat rekomendasi dari Masjid Solihin karena di Masjid Solihin sering Bapak Alfian Tanjung sering beri ceramah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan dari Semarang, pensiunan dari PT Indonesia Power Semarang. Oh iya, rombongan PLN nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wujud Arianto Dahyo dari Semarang. Saya pensiunan PLN juga. Wah, jadi ini kita strum ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo. Saya penggerak sosial. Profesi saya arsitek dan yang pasti saya musuh PKI. Adem dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sugimin, saya dari PT Indonesia Power pensiunan. Demikian, terima kasih. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Riana dari Semarang, pensiunan Indonesia Power Semarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto dari Semarang, pensiunan PT PLN Indonesia Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Mudakir, Ketua Yayasan Robi Rodia yang sekarang menyelenggarakan sekolah SMK dan pesantren Robi Rodia dari Semarang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Sugito, pensiunan dari PT PLN Indonesia Power. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Winangun, pensiunan Energi Badak Pertamina, alamat Semarang. Terima kasih. Bapak Pertamina ya? LNG Badak. Oh, LNG Pertamina. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rianto dari Semarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hardiman dari Sukoharjo, kerjaan swasta. Sukoharjo ini berarti rombongannya Pak Minan nih, bukan? Antum endorse dari sana? Ada ke sini. Ikut ke sini dari mana dapat tahunya? Oh, Baitul Makmur yang semalam ya? Oh, subhanallah. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rombongan dari Semarang, namanya Satiman Mulyo Sanjoyo, dari Indonesia Power. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Solo. Namanya? Nama Suseto, pensiunan BUMN Waskita Karya. Allah. Assalamualaikum. Nama saya Rusdiansyah, pensiunan dosen teknik kimia UNS, tinggal di Karanganyar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwidodo, pensiunan PT Indonesia Power. Saya ikut pelatihan ini direkomendasikan oleh teman saya Halakoh, Pak Wujud, Pak Ihsan, dan Kiai Satiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur, alumni Kensusei IMM kerjasama Indonesia Jepang, dan sekarang profesi Grab yang suka nganter ibu-ibu untuk datang ke sini, dan semoga Allah mencatat usaha dan perjalanan saya mengikuti perjuangan bersama Ustadz Alfian Tanjung dan para teman-teman sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya? Bapak sekalian, bismillah ya, kita mulai. Pertama, saya perlu melaporkan, tadi pagi juga yang datang luar biasa. Ada calon legislatif DPR RI dari PKS dan 3 periode sudah di DPRD Sukoharjo, ya, dan juga banyak teman-teman yang punya kualifikasi khusus. Jadi kehadiran dalam acara seperti ini, tadi juga ada Madam Mas Hasto, dia seorang tokoh pergerakan muda yang ada di Solo Raya, dan beberapa teman-teman lain yang juga punya kesungguhan untuk ikut. Nah, baik, kita mulai, dan buat bapak-bapak mari bersabar, hari ini tugas bapak-bapak menyimak. Kalau bapak mau berceramah antar gantian gitu ya, supaya kita menyimak. Perbincangan kita tentu akan asik kalau kita nanti tambah dengan dialog. Tapi pengalaman tadi pagi kita tidak cukup waktu untuk berdialog karena materi yang dibahas menjadi tidak berdaging kalau kita tidak memberikan stressing atau tidak memberikan analisis. Mungkin bapak-bapak ibu semua belum kenal dengan saya dengan baik. Nama saya Alfian, saya dikenal dengan Alfian Tanjung, dan saya mungkin secara umur banyak dengan bapak saya jauh lebih muda. Usia saya baru 60 kurang sedikit. Ya, bapak-bapak kayaknya ada yang 60, ada yang lebih gitu ya. Nah, tapi yang paling penting mungkin pada hari ini kita mau membincangkan 2 hal. Merancang kemenangan dan mobilisasi partisipasi politik umat. Kenapa? Karena selama ini kita apa-apa kalah. Ya, ekonomi kalah, politik kalah. Penyebab kekalahan bukan karena hebatnya lawan, karena kita tidak pernah merancang kemenangan.
Ketika kita bekerja di kantor sebagai seorang yang punya keahlian spesial, apakah yang berhubungan dengan master plan atau grand planning atau program-programnya sendiri, tapi itu tidak dipakai untuk melakukan rekayasa politik, rekayasa sosial, dan rekayasa kemenangan Islam. Ketika seorang tokoh yang pernah punya peran-peran penting di kantornya masing-masing, ketika dia di masjid, dia jadi seorang yang ahli ibadah bagaikan malaikat. Saking malaikatnya dia nggak mau menularkan ilmu-ilmu yang pernah dia pakai. Bagaimana misalnya uang kas masjid kita bisa ketemu angka sampai 4,9 miliar gitu. Ya, kita benar-benar bagus lah, sabar. Uang kasnya cuma 700.000 ya sudah gitu kan. Nah, kalau saya lihat ini juga menjadi satu hal yang tidak bisa kita biarkan karena kondisi serius sekali. Kondisi negara kita sudah semakin tidak terkendali. Ada satu proyek terowongan yang dibuat dengan sebuah perjanjian yang tidak diketahui orang banyak. Dan itu jauh lebih ganas daripada produksi atau proyek yang namanya kereta cepat. Ya, mungkin bapak-bapak di sini adalah orang yang sangat mengerti ketimbang saya lah ya. Tapi mungkin kenal dengan Pak Daryoko ya. Ya, Pak Daryoko kenal ya. Nah, mungkin temannya atau mungkin seangkatan, mungkin dia seniornya atau apa. Nah, jadi mari kita tengok saja layar belajar kita. Merancang kemenangan umat Islam, merencanakan sukses dunia akhirat. Pembicaraan kita tentang politik. Apa dan kenapa? Pertama, mari Bapak sekalian melihat bahwa yang namanya kemenangan itu adalah menjadikan kebenaran sebagai panglima. Dulu orang tua kita mengajarkan bahwa berani karena benar. Sekarang orang yang punya keyakinan kebenaran banyak yang penakut, yang pengecut. Akibatnya para penjahat jadi berani. Ketika orang berbuat jahat lalu berani mati, kenapa orang yang punya keyakinan yang baik dan benar tidak berani mati? Sholatnya rajin, sujudnya rajin, berdoanya rajin, nangisnya, tapi dia biarkan anak-anaknya tidak ke masjid. Dia biarkan anak-anak gadis dan anak-anak mudanya itu pacaran. Kalau kita urai dengan jauh sangat mengerikan. Tapi yang jelas kebenaran sebagai panglima mungkin menjadi bagian yang kita sepakati. Yang kedua, kemenangan itu berarti mengalahkan kebatilan secara cepat, tepat, dan wujud. Kita sering menganggap mustahil untuk bisa mengalahkan PDIP. Dulu PKI juga dibubarkan, orang tidak percaya. Proses pembubaran PKI itu diawali dengan sebuah trigger dibomnya kantor pusat PKI yang ada di Keramat Raya 81 atau Keramat Raya berapa itu. Itu dilempar bom oleh yang namanya Kholis Rohendi, seorang anak PII dari Karawang. Ya. Jadi sekarang ini PKI sudah sampai di ambang yang menganggap mereka nggak akan mungkin ada yang melawan. Titik kecil kita, pintu kecil kita adalah pemilu 2024. Kalau bapak-bapak dan ibu mempelajari, sebenarnya kalau pakai akal kita nggak mungkin menang. Ya, tadi dapat kabar dari Pak Samrodin untuk di lingkar Sukoharjo saja. DPC PDIP itu membackup proses-proses itu dengan angka 400 miliar. Ya. Artinya kemenangan-kemenangan itu bukan karena mereka hebat, karena memang mereka merancang kemenangan. Anggota DPR RI yang PKI itu lebih dari 200. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka ahli riset, bukan karena mereka elektabilitasnya baik, mereka punya uang dan berpikir menang. Dan uang yang dipakai itu bukan karena mereka meminta dibayar, tapi mereka dimodali oleh tokoh-tokoh PKI seperti Karmel Budiarjo dari Prancis, Ibrahim Raidit dari Eropa Timur, ada Suar Suroso yang usia mereka rata-rata 89, 90, 96, dan umur-umur saya yakin beliau-beliau yang menjadi pemodal kemenangan anak-anak PKI itu jadi anggota DPR RI itu usia beliau-beliau itu jauh lebih tinggi dari kita yang ada di sini. Di sini ada nggak bapak-bapak yang umur 90 tahun? Ujung tangan. Nggak ada kan? Berarti kita baru umur 70 tahun merasa tua.
Lalu kalau saya punya pertanyaan, di mana kita pernah mendengar ada seorang caleg yang berkarakter Islam, yang berjiwa Islam, dapat sumbangan dari tokoh masyarakat? Saya mau lihat saja tanpa memberikan atensi yang lebih jauh. Bapak-bapak coba acung tangan. Siapa yang pernah membantu caleg untuk jadi dalam berupa bentuk uang? Acung tangan. Nggak ada kan? Di kalangan pribumi, di kalangan muslim, di kalangan nasionalis, yang ada mintain duit caleg, bukan bantu. Saya kasih ilustrasi yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Kalau ada pertemuan para keluarga-keluarga besar di sini, orang-orang PKI mulai berdatangan, Pak. Sejak 2019. Jadi mereka polanya bertamu dan mereka itu sudah tua rata-rata. Jalan aja udah susah. Dia bisa datang ke semua kawannya di sana yang dulu pemuda rakyat. Duduk di teras rumah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Nanti malam makan malam bersama. Selesai makan malam bersama, mereka tidak pulang. Mereka akan berdiskusi sampai berapa ratus gelas kopi dan berapa puluh kali teko. Mereka bisa berdiskusi itu 7 hari 7 malam, 5 hari 5 malam, 3 hari 3 malam. Tahun berapa? Tahun 2020. Jadi jangan dianggap cerita saya cerita tahun 65. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, kita ini di Jawa Tengah ini sebenarnya harapannya dari banyak pihak. Tapi kalau saya lihat keadaannya memang kita wajar kalah kok. Pertama memang kita tidak pernah merancang kemenangan. Ketika kita nggak percaya bahwa kita bakal menang, ketika kita tidak yakin dengan pertolongan Allah, bagaimana akan ada pertolongan Allah? Allahnya saja diragukan. Mana mungkin sang pencinta akan memberikan cintanya? Kalau Allah mengatakan allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman aman sangat cintanya kepada Allah. Isti'anah, pertolongan Allah itu diawali dengan proses-proses iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini wilayah yang menurut saya sangat serius. Sementara kita berharap dengan partai-partai yang ada, tentu harapan kita boleh-boleh saja. Yang ketiga, kemenangan berarti menjadikan kemenangan tersebut pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Jangan menang tapi nggak dilantik. Kan Prabowo 2 kali gitu. Kan kita anggap menang 2014, kita anggap menang 2019, tapi kan nggak dilantik. Faktanya dilantik orang lain. Nah besok Anies Baswedan, bagaimana mau dibikin menang? Kalau para pendukungnya hanya selebrasi atau hanya sekedar karnaval teletabis. Ya. Semua kan senang, oh ada Anies di sana, pergi ke sana, ada Anies di sana, pergi ke sana, lu sana. Ngapain itu kayak topeng monyet? Ya. Di sini sudah ikut deklarasi sudah. Pastikan se-RT, pastikan se-RW. Ya gitu enggak ada. Kerja-kerja lanjut enggak ada. Belum ditopang nanti oleh pakar-pakar. Kalau seminar-seminar prospek Partai Islam pemilu 2024. Pengalaman saya menghadiri forum-forum ilmiah, profesor-profesor, doktor, guru-guru besar, dokter-dokter yang ahli-ahli analisa politik tentang geopolitik, mereka selalu akan bilang Partai Islam nggak mungkin menang. Satu hari pernah saya ada bertemu dengan forum seperti itu, saya bilang Anda ini ilmuwan Muslim, kenapa Anda bisa membuat makalah Partai Islam tidak mungkin menang? Ternyata tema seperti itu adalah permintaan panitia. Kenapa tidak dibuat strategi memenangkan Partai Islam? Tahapan-tahapan memenangkan Partai Islam untuk kontestasi bla bla bla. Menarik ini, tapi saya lihat udah hampir enggak. Yang ilmuwannya saja, yang dokter-dokternya saja, yang pakar-pakarnya saja. Dan saya sering sebut dalam politik di negeri ini, untuk umat Islam itu mati sebelum ditembak. Kalau orang ditembak mati kan wajar, Pak. Belum ditembak udah mati. Jadi bisa dibayangkan kalau dia diandaikan sebuah handphone tingkat baterainya sedang low, bad. Nah, ini kan nggak bisa dipakai buat komunikasi, nggak bisa dipakai buat lihat video atau segala macam. Nah, yang berikutnya adalah
memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Sekitar setahun setengah yang lalu di Prabu Muli, anak-anak SMK mau bikin STTB atau atau ijazah harus lepas jilbab. Padahal penggunaan jilbab di sekolah umum sudah selesai dengan Kepmen tanggal 16 bulan Februari tahun 1996. Keputusan menteri pada tahun 1996, walaupun itu bukan 91. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Muslimah muslim, orang perempuan muslim baru boleh menggunakan jilbab di sekolah, di kampus, di instansi pemerintah itu secara resmi baru tahun 1991. Merdekanya tahun 45, Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi kalau kita mau teruskan kemenangan bidang politik ini sekarang akan berpulang kepada pertemuan kita hari ini untuk mempunyai kemampuan emanasi pancaran keluar. Betul kata Pak Surono tadi sebagai pembawa acara. Memang kalau forum siang ini, ya pembawa acara juga matanya harus di blok-blok ini. Antara ngantuk sama lemes ya. Iya. Nah kalau buat saya terus terang itu juga saya alami, tetapi mungkin agak terbantu karena saya harus tetap berbunyi. Ditambah memang frekuensi kita menghitung kemungkinan terburuk. Peristiwa Batam kemarin itu mengerikan Pak. 16 desa itu digusur padahal mereka adalah warga yang sudah ada sejak sebelum pra kemerdekaan, itu baru yang di sana. Kalau kita ingat yang di Meruya, kita ingat yang di Kampung Akuarium, belum yang di Wadas, kita lihat di depan mata kita rakyat itu disiksa atas perintah Jokowi. Terus terang saja Jokowi dengan tegas-tegas sikat siapa yang menghalang-halangi. Keluar asli PKI-nya. Anda boleh ikut berita terbaru nih, bagaimana Jokowi dengan garangnya siapa yang menghalang-halangi investasi hajar, habisi. Keluar sudah PKI-nya. Karena dia sejatinya adalah putra dari seorang yang namanya Nyoto. Jokowi itu adalah putra dari Nyoto. Nyoto punya anak 4 anaknya dari istri sebenarnya adalah salah satu keturunan Trah Solo. Nah anak yang satu itu dititip sama seorang yang sekarang dianggap ibunya, dan itu bukan ibunya dia itu adalah salah satu titisan dari kerajaan, dari sistem pemerintahan yang ada di Solo ini. Tapi nggak ada gunanya diomongin begitu. Bagaimana Pak Priyanto akhirnya juga memisahkan diri dari Fauzi Bowo sebagai gubernur Jakarta. Kalau kita tanya pada Pak Bibit Waluyo, tahu betul dia bagaimana si Jokowi itu. Tapi mengurai-ngurai dia panjang lebar, ujung-ujungnya kita dipolisikan lagi. Yang ingin saya katakan adalah, apakah kita akan membiarkan PKI Connection ini memenangkan pertarungan? Temuan saya adalah orang-orang yang mengikuti pemilu secara politik, jadi caleg, sepengetahuan saya otak mereka cuma satu, pengen jadi orang kaya. Saya kalau membahas itu kadang-kadang jadi jijik gitu, pengen muntah saya itu ya. Tukang parkir, tukang ojek, bahkan di Tangerang itu ketika Pak Mudrik Sangidu dari Solo menggelontorkan konsep Mega Bintang, itu di Tangerang itu, kota Tangerang Provinsi Banten waktu itu belum ya, masih Jawa Barat, karena di Banten itu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2000. Kan pemilu pertama 9 tahun 99. Ya, jadi bagaimana anggota DPRD Kota Tangerang itu cuma satu, PDI-nya Budi Harjono. Ketika masuk pemilu 1999, kalau pemilu 1997 saja cuma satu, dengan adanya reformasi Pak Harto lengser hari Kamis tanggal 21 bulan Mei jam 9:50, lalu terjadilah peralihan kekuasaan, lalu diadakanlah pemilu tahun 1999. Pemilu 97 DPRD untuk PDI tanpa P cuma ada satu calegnya, alaknya, anggota legislatifnya. Ketika pemilu 1999, andaikan Bapak sebagai ketua PDI Tangerang nih, Bapak kira-kira merancang akan menang dapat berapa kursi?
Enggak, maksudnya menjawab juga harus dengan logika dari satu kan. Iya kan? Kalau dari satu ikut ada pemilu lagi, waktu itu yang saya tahu PDIP yang merupakan PKI Perjuangan itu dia mentargetkan 7 kursi. Maka yang nomor 1 masih sarjana, nomor 2 masih insinyur, nomor 3 masih pengusaha, nomor 4 masih aktivis, nomor 5 masih pendeta, nomor masuk di nomor 7 tukang parkir, pelacur yang biasa di pinggiran Kali Cisadane, Tangerang. Saya berani ngomong saya karena saya aktivis di sana. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan pas pemilu 1999 PDIP DPRD Kota Tangerang dapat 15 kursi dari 1. Nah sekarang mari kita baca peta Jawa Tengah. Jawa Tengah ini mereka punya target untuk 100%. Sebenarnya kalau saya sebagai orang yang mengadakan membersamai Bapak dan Ibu sekalian di sini, saya buat apa ngomong begini capek-capek? Saya juga nggak nyalek, saya juga nggak ngapa-ngapain. Tapi tentu bahasa saya dimaknai bahwa kita tidak bisa membiarkan kehancuran ini di hadapan mata kita. Andaikan PDIP di Jawa Tengah bisa dibikin ketemu angka 60% saja, itu udah pukulan telak buat mereka. Apalagi kalau kita bisa bikin 50-50. Nah kalau saya lihat secara praktikal tidak ada yang merancang untuk itu. Hampir di semua kota kabupaten di Jawa Tengah ini PKS ada tapi menggap-menggap, menggeh-menggeh. Nah tadi sempat ada calon DPR RI dari PKS dan dia kita dorong untuk mempersiapkan diri agar bisa. Yang terakhir mempersempit dan menutup ruang gerak barisan Hizbus Syaitan. Jadi kemenangan-kemenangan dalam bidang politik, termasuk kemenangan dalam bidang bisnis, betul-betul tidak ada yang kawal. Negeri ini konglomerat Muslim itu cuma 0,002%. Jadi jangan heran bahwa kita memang kenapa anak-anak kita tidak dididik untuk jadi orang kaya. Cita-cita anak-anak kita mau jadi apa? Jadi PNS, jadi ASN, jadi polisi, tentara. Tanya anak kita, nggak ada yang tegas-tegas saya mau jadi wali kota, saya mau jadi pengusaha dengan aset 500 triliun. Saya nggak pernah dengar tuh. Apalagi jadi petani. Anak-anak kita nggak ada Pak. Yang Bapak boleh tanya sama cucu-cucu di rumah. Nggak ada yang mau jadi petani. Padahal kalau kita lihat di Jepang seperti apa petani itu bisa sangat kaya raya. Atau soal perkuliahan, anak-anak kita masuk FKIP itu kalau udah nggak diterima di mana-mana. Beda dengan di Jepang Pak. Kalau di Jepang itu anak yang paling pinter, IPK yang paling tinggi itu masuknya ke fakultas ilmu pendidikan. Kan ketika bom Hiroshima Nagasaki, itu kan saat itu rajanya tanya, ketika sudah hancur-hancuran Jepang seperti itu, pertanyaan dia kepada pengelola dan para pejabat-pejabat di teritorial Jepang, tinggal berapa guru kita? Sekarang guru kita, apalagi guru honorer, apalagi guru-guru yang itu sebulan cuma dapat 300.000. Mengerikan Pak. Dan saya katakan secara terbuka, ini semua adalah kesengajaan. Ya nanti kita diskusi. Kita mulai. Menjadikan kebenaran sebagai panglima. Al-Quran menyebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang ragu. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Jadi karena ya nggak mungkin menang di Jawa Tengah. Saya bilang kita tuh dirusak alam bawah sadar kita. Oh kau kalah ya, kau kalah. Jadi kalah beneran. Jadi dinyanyikan lagu panggilan jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apa yang mau diangkat? Secara logika sederhana, pembicaraan seperti ini kan bapak-bapak dan ibu saya yakin mengerti. Ini yang paling cocok kalau yang bicara ini anak bapak atau menantu bapak. Bapak tuh cukup di rumah, duduk, baca doa yang banyak gitu ya. Bukan berarti saya menghina atau meremehkan. Bapak nih ikut nih dari Pak berangkat dari pagi jam 10 tadi Pak ya. Pak Kiai jam 10. 8 sampai sini jam sekian. Sampai rumah ntar
kerokan, balsem, apalagi yang kayu putih, ya kan? Nah kita lihat sekarang bagaimana kebatilan itu menjadi semena-mena. Kita perlu mengalahkan mereka secara tepat, cepat, dan wujud. PDIP itu harus dibubarkan. Nah kalau kita saja tidak mempunyai logika yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pembubaran PDIP, alih-alih mau mengunjungi, akhirnya FPI yang dibubarin. Kenapa FPI dibubarkan? Kalau saya gampangnya, karena dari dulu Habib Rizik selalu mengusulkan PDIP dibubarkan, kan gitu. Ingat nggak? Artinya apa? Bahwa PKI-nya kuat. Pembubaran Front Pembela Islam adalah isyarat kuatnya eksistensi gerakan komunisme PKI. Banyak indikasi kuat lainnya misalnya. Ketika sistem sosial, sistem institusi masyarakat dikuasai oleh polisi, itu saatnya PKI berkuasa. Apakah di Rusia, apakah di Cina, cara melumpuhkan sistem sosial itu dirusak dulu aparat. Nah, maka yang pertama dihancurkan tentara. Karena tentara dari dulu sejarahnya memang punya komunikasi yang kuat dengan masyarakat. Saya tidak bilang tentara itu hebat, karena juga kita tahu zaman Orde Baru tentara kejamnya ampun-ampun sama orang Islam. Ya, saya aja tahun 86 masih semester 2 aja, saya ceramah di sebuah kampung itu mimbar dibelah sama orang Koramil. Nah, yang nggak ngerti sejarah kan menganggap tentara itu baik dari mana? Sama aja. Cuman tergantung apakah dia haluannya ke Sudirman atau haluannya ke Tentara Merah. Ya bagaimana kita buka misalnya pemberontakan PKI tahun 48 yang ada di Madiun, itu kan tidak diberantas oleh Kodam Brawijaya, juga tidak oleh Kodam di Ponorogo. Kan bisa dibaca. Pemberontakan di Jakarta, di Jawa Timur, kan yang paling pantas kan yang memberantas harusnya Kodam Jawa Timur. Brawijaya dulu namanya Kodam 7, sekarang Kodam 5. Kenapa pemberontakan di Jawa Timur tidak diberantas oleh tentara yang dari Jawa Timur dan juga tidak diberantas oleh tentara dari Jawa Tengah? Karena sejarah membuktikan bahwa Jawa Barat itu adalah sejarah tanda kutip. Kalau kemarin kita dengar Pak Kunto yang mengisyaratkan kemungkinan adanya pemilu yang curang, akhirnya digeser. Yang memberantas gerakan musuh, yang memberantas gerakan Amir Syarifuddin PKI pada tahun 1948 itu dari Kodam 3 Siliwangi. Kenapa? Karena Brawijaya lebih dari 40% TNI itu PKI. Sama dengan Kodam di Ponorogo. Hampir 75% tentara itu PKI. Bagaimana dengan sekarang? Ya nggak jauh berbeda sebenarnya. Kan saya ngomongnya mikir-mikir ini. Makanya handphone selalu kumpul. Kalau itu main rekam-rekam aja lo main kirim-kirim kemana-mana. Ya. Jadi terus terang Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita sedang berhadapan dengan sebuah formula akumulatif. Belum yang Kristen. Pertumbuhan gereja setiap tahun itu 466%. Sementara pertumbuhan masjid cuma 64%. Jadi umat Islam ini menghadapi satu perjalanan dari lawan-lawan kita. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sementara kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta.